Assalamualaikum, halo guys. Ini adalah pengalaman terbaik saya sebagai mahasiswa, yang mana saya terpilih menjadi guru pendidik di sekolah dasar melalui program Kemendikbud, yaitu Kampus Mengajar Merdeka Belajar. Dan perkenalkan, nama saya Erika Syafitri, mahasiswa dari STMI Royal Kisaran. Di sini saya mengajar di saat saya semester 5. Kalau ada yang nanya, kenapa harus di semester 5? Karena minimal semester untuk mengikuti program kampus mengajar adalah semester 4. Jadi saya baru tertarik di semester 5 ini. Awalnya sih saya coba-coba karena saya nggak yakin kalau saya ada kemampuan untuk mengajar. Terlebih lagi, saya kuliah mengambil jurusan sistem informasi, yang mana jurusan itu jauh sekali dari program mengajar. Nah, di sini saya mengajar di Sekolah Dasar SDN 015929 Rawasari. Tapi selain dari niat coba-coba saya tadi, saya juga ingin menambah pengetahuan dan juga pengalaman. Dan ketika saya ikut program kampus mengajar ini, saya juga mendapatkan uang saku sebesar 1,2 juta setiap bulannya selama 5 bulan dan potongan UKT sebesar 2,4 juta yang diberikan langsung kepada pihak kampus, dan dana ini diberikan langsung oleh Kemendikbud. Kalau di total jumlahnya itu sekitar 8.400.000 rupiah. Wah, keren, banyak kali kan? Selain capek terbayarkan, kita juga dapat ilmu dan pengalaman baru, dapat jumpa teman baru, dan kita bisa mengapresiasikan kreativitas dan keahlian kita kepada siswa-siswa yang ada di sana. Ada yang tahu nggak SD Rawasari itu di daerah mana sih? Jadi SD Rawasari itu di daerah Engloba, tetapi sekolah ini berada di pedesaan, tepatnya di Desa Bargot Rawasari, yang mana jika dari Simpang Engloba kita menempuh jarak kurang lebih 40 menit. Jadi jika ditotalkan jarak tempuh dari rumah saya ke sekolahan ini adalah 2 jam lebih 30 menit. Di sini saya menjelaskan tentang kegiatan saya selama program kampus mengajar di sekolah ini. Nah, foto pertama ini adalah pelepasan mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 di Dinas Pendidikan. Dan ini adalah pelepasan kampus mengajar angkatan 4 di STMI Royal Kisaran. Dan ini adalah foto saya dengan DPL, teman saya, kepala sekolah, dan pamong. Ini adalah dokumentasi pertama kali perkenalan diri kepada setiap kelas dan proses belajar mengajar di setiap kelasnya. Di sini saya juga mengajar dari mulai kelas 1 hingga ke kelas 6 dengan jadwal di hari Senin ke kelas 1, di hari Selasa ke kelas 2, hingga seterusnya sampai ke hari Sabtu di kelas 6. Di hari Senin seperti biasa melakukan upacara bendera, dan di hari Selasa hingga Sabtu melakukan senam kebugaran sebelum masuk ke dalam kelas. Melakukan ujian ANBK berbasis komputer, tetapi sebelum itu dilakukan simulasi. Tujuannya supaya siswa-siswi dapat mengetahui tata cara menjawab soal di dalam komputer. Membangun pojok baca di setiap kelas, dibantu dengan masing-masing wali kelas. Ini adalah anak murid yang senang dibuatkan pojok baca, tetapi sebelum didirikannya pojok baca, saya dan teman-teman sempat mengajarkan siswa-siswi membaca di dalam perpustakaan dengan cara melatih siswa membaca satu persatu dengan keadaan yang lebih tenang dan kondusif. Karena suasana di perpustakaan pastinya beda dengan suasana di dalam kelas. Selain mengajar, kami juga terkadang rapat dengan para guru serta kepala sekolah, membahas perihal pelajaran literasi dan numerasi apa yang akan kami berikan kepada siswa-siswi, serta program kerja apa yang akan kami jalankan ke depan nantinya. Memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi menggunakan adaptasi teknologi, melakukan pembelajaran di luar kelas supaya mereka dapat belajar lebih rileks, santai, dan dapat memberikan suasana pembelajaran yang baru kepada mereka. Membangun toga di tempat yang telah disediakan sekolah dengan berbagai tanaman obat-obatan yang dibawa langsung oleh siswa-siswi. Mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris dengan belajar angka dan huruf di kelas 1 sampai kelas 3.
memeriksa latihan siswa. Nah, di sekolah ini banyak siswa yang kreatif dan inovatif dan juga aktif. Lihat dari bagaimana mereka menjawab soal. Memberikan game setiap pulang sekolah, baik game literasi maupun game numerasi. Baik kelas 1 maupun sampai ke kelas 6. Gunanya supaya mereka happy dengan belajar sambil bermain. Karena di sini mereka berlomba-lomba untuk pulang cepat dengan cara menjawab soal. Mengajak belajar sambil bermain di luar kelas, membangun pojok baca bersama siswa, dan dibantu dengan wali kelas. Dari sikap yang kita lihat, siswa sangat senang sekali dibangun pojok baca sehingga mereka kompak untuk membantu. Membantu guru dalam menyiapkan pita untuk merayakan hari guru nanti. Merayakan hari guru di lapangan sekolah dengan acara yang sederhana. Setelah itu acara makan-makan dan pembukaran kado dari siswa. Tibalah hari pelepasan program kampus mengajar kami. Sini kami memberikan cindera mata kepada sekolah dan juga mengadakan acara makan-makan, dan sekolah juga memberikan feedback baik, yaitu memberikan sertifikat mengajar dari sekolah kepada kami. Ini adalah video terakhir kami selama di perjalanan. Sebenarnya masih banyak cerita yang belum aku ceritain di sini. Karena kalau aku ceritain di sini, videonya bakalan berdurasi sekitar 1 harian. Karena banyak cerita yang menarik di dalamnya, dari suka maupun duka selama di perjalanan maupun hingga ke sekolah. Oh iya, satu lagi nih, saya mau bercerita tentang kendala yang saya alami selama di perjalanan. Dari ban bocor, ban kempes, rantai putus, ban meledak, hingga mau copot juga pernah. Dan yang paling bikin saya takut, pernah mengalami kejadian seperti itu di dalam perkebunan sawit yang tidak ada satu orang pun yang lewat. Dan pesan dari saya adalah jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya. Dan jangan takut untuk berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, see you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.